Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tasya Lailatus Saadah, NIM 190341100054. Saat ini saya sedang berada di sekitar wilayah Sungai Bengawan Solo, tepatnya di Desa Karanggeneng, Kecamatan Karanggeneng, Kabupaten Lamongan. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas geologi laut Program Studi Ilmu Kelautan, Fakultas Pertanian Universitas Trunojoyo, Madura. Sungai Bengawan Solo adalah salah satu sungai yang terpanjang dan terbesar di Pulau Jawa. Sungai ini mengalir dari daerah Wonogiri sampai daerah Gresik. Sungai Bengawan Solo merupakan sungai yang penting dalam kehidupan masyarakat sekitar. Air di sungai ini digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Selain itu, juga terdapat kegiatan-kegiatan seperti pertanian, industri, dan peternakan. Membahas mengenai struktur geologi dari Sungai Bengawan Solo, pastinya akan ada banyak sekali perubahan-perubahan yang terjadi seiring dengan berjalannya waktu. Geologi sendiri dapat diartikan sebagai studi mengenai bumi dan fenomena yang terjadi di dalamnya. Fenomena-fenomena tersebut akan menjadikan suatu tempat itu memiliki kekhasan tersendiri. Sungai Bengawan Solo yang melewati Desa Karanggeneng, Kecamatan Karanggeneng, Kabupaten Lamongan ini merupakan sungai bagian hilir. Kondisi geologi dari Sungai Bengawan Solo di daerah ini adalah terdapat sedimentasi. Sedimentasi adalah proses pengendapan material hasil erosi di tempat tertentu yang mana material-material tersebut dibawa oleh angin, air, ataupun gelombang. Proses sedimentasi yang terjadi di daerah ini merupakan akibat dari adanya aliran arus sungai yang membawa material-material yang dihasilkan oleh proses pelapukan maupun erosi di daerah hulu. Material-material tersebut seperti debu, pasir, tanah, dan lain sebagainya. Berdasarkan lokasi pengendapannya, sedimentasi ini tergolong dalam sedimentasi fluvial, yaitu pengendapan yang terjadi di daerah sungai dan biasanya dapat menyebabkan pendangkalan pada sungai. Berdasarkan penyebabnya, sedimentasi ini merupakan sedimentasi yang disebut dengan sedimentasi akuatis, yang mana prosesnya disebabkan oleh material yang di bawah oleh air. Apabila aliran airnya semakin lemah, maka potensi pengendapannya semakin tinggi. Sungai Bengawan Solo di daerah Karanggeneng ini memiliki aliran air yang cukup lemah, sehingga jumlah sedimen yang terbentuk juga cukup banyak.
Sedimen-sedimen yang mengalami pengendapan lama-lama akan berubah menjadi batuan. Siklus batuan adalah daur proses perubahan magma yang sudah membeku karena pengaruh cuaca. Secara singkat, siklus batu adalah proses perubahan magma menjadi batuan beku, sedimen, batuan metamorf, dan kemudian kembali lagi menjadi magma, yang siklus akan berulang lagi. Proses siklus batuan dapat dimulai dari magma yang mengalami kristalisasi. Magma adalah bahan utama pembuatan batuan yang sudah melewati proses kristalisasi. Magma yang berbentuk kristal bisa dijumpai di gunung-gunung berapi dan gunung yang sedang erupsi. Magma yang mengalami kristalisasi ini seolah air yang ditiriskan dari wadahnya sampai berubah menjadi es. Proses yang selanjutnya yaitu magma mengalami pengangkatan. Batuan beku termasuk batuan dengan tingkat pelapukan lebih cepat. Penyebabnya adalah batuan ini dipengaruhi secara langsung oleh kondisi cuaca di planet bumi. Proses pelapukan lebih cepat terjadi karena berada di permukaan bumi. Pelapukan pada batuan beku dapat terjadi karena bantuan dari proses pelapukan fisika dan pelapukan kimia yang dipengaruhi oleh udara, air, atau juga bisa dipengaruhi karena pengaruh dengan organisme tertentu. Proses selanjutnya yaitu magma mengalami erosi. Air adalah elemen penting dan berpengaruh dalam proses erosi. Air dari sungai terutama adalah penyebab paling cepat yang mendatangkan erosi. Arus air yang mengalir akan membawa material pelapukan batuan dan memindahkan ke tempat lain. Selain air, ada juga elemen semacamnya seperti gletser dan angin yang bisa mengangkat batuan tersebut. Proses yang selanjutnya yaitu pembentukan batuan sedimen. Semakin lama, material pelapukan batuan beku tersebut diangkat oleh gletser dan air, sehingga material tersebut membekas di tempat tertentu dan berkembang semakin banyak. Penyebabnya adalah banyaknya jumlah batuan berbanding lurus dengan proses bertambah kerasnya batu tersebut. Semakin banyak batuan yang ada, maka batu akan semakin keras. Proses yang selanjutnya yaitu batuan sedimen menjadi batuan metamorf. Batuan sedimen yang terkubur di bawah permukaan bumi memiliki tekanan yang tinggi dari atas. Semakin mendapatkan tekanan, maka batuan tersebut akan semakin dalam, yang mana sumber energi panas dari dalam perut bumi akhirnya dapat merubah batuan tersebut. Pertama, sebagai batuan sedimen, kemudian berubah menjadi batuan malihan atau batuan metamorf. Proses yang terakhir yaitu batuan metamorf menjadi magma dan siklus kembali berulang. Setelah mengalami proses di atas, kemudian batuan metamorf akan berubah menjadi magma yang mana siklus batuan akan berulang lagi dan begitu seterusnya. Sedimentasi yang terdapat di Sungai Bengawan Solo daerah Karanggeneng ini kebanyakan adalah berupa pasir. Dengan adanya endapan pasir-pasir tersebut, masyarakat sekitar dapat menambang pasir untuk menambah penghasilan mereka.
Namun, ketika terjadi hujan, sungai ini akan meluap karena sungainya menjadi dangkal dan kapasitasnya juga ikut berkurang akibat dari endapan sedimen. Selain itu, air dari hulu akan menambah debit air Sungai Bengawan Solo ini, sehingga akan berpotensi terjadi banjir. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.